Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Kaifa halukum ayol ikhwah wal akhwat? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. As'adakumullahu masya'akum wa ja'alallahu li wa lakum hadhihi al-umsiyah waqtan mufidatan li ta'limi al-lughati al-arabiyyah insyaallah. Baik. Ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. في هذه الحصة بإذن الله تبارك وتعالى سنواصل درسنا في اللقاء الثالث أو في الدرس الثالث بعد أن تناولنا موضوعين عن تعريف الكلمة والكلام، بعد ذلك عن تعريف أو معرفة الأزمنة. فالآن نأتي بالموضوع الجديد وهو أقسام الكلمة. فهذا الموضوع متعلق طبعا بالتعريف أو بالموضوع قبله وهو تعريف الكلمة. من يذكرني تعريف الكلمة؟ ما هي الكلمة؟ الكلمة ما هي الكلمة؟ أخ إحسان، ما هي الكلمة؟ تساعدني بذكر تعريفه. ما هي الكلمة؟ نعم، تفضل أخ. لم نسمع. أخ إحسان، أين صوتك؟ أختي أليا، ماذا تعريف عن الكلمة؟ ما هي الكلمة؟ أختي أليا نورول، ما هي الكلمة؟ ما معنى الكلمة؟ موجود؟ لفظ مفرد يدل على معنى. طيب أخ أمار إن شاء الله. لفظ مفرد يدل على معنى. بارك الله فيك. لفظ مفرد يدل على معنى. Di kalimah adalah lafaz mufrad, ya, lafaz tunggal yang mengandung arti, yang memiliki arti pada zatnya tersebut. Ya, misalkan dalam bahasa Indonesia buku, rumah, ya, masjid, itu satu, ya, satu kata yang tunggal, ya, tunggal ya, satu kata kan, dan dia memiliki ataupun ada artinya, ada maknanya, maka disebut dengan kalimah atau dalam bahasa Indonesia dengan kata.
Kalimah dalam bahasa Indonesia adalah kata, ya. Kata, satu kata, dua kata, kalimah. Kalimah, kalimah. Ya. Taib al-an sana'rifu aqsam al-kalimah. Aqsam al-kalimah, jadi qismun, bagian-bagian kalimah. Ternyata ada bagian-bagian kalimah tersebut dibagi ke dalam beberapa bentuk gitu ya, yang bisa kita kategorikan sebagai al-kalimah. Baik, na'ti bil amthilah. Taban. Fadal man yaqra hadhihi al-amthilah? Bu Yuliatul? Naam Ustaz. Naam. Fadali. Yuqbilul amsilah yuqbilul aqilu ala dars. Naam. Al-fa'ru yakhafu minal qit. Al-ilmu tariqul majd. Ya raqiba aliyun al-hisan. Yasrabu Muhammadun minal qub. Tajawazal mudarrisu anil mushi. Bana Ibrahimu darahu. Hal hafiz darsak. Baik, insyaallah barakallahu fiik. Baik. Hadhihi al-amthilah sana'rifu minha taqsim al-kalimah. Sana'rifu minha taqsim al-kalimah. Baik, yuqbilul 'aqilu 'ala ad-darsi. ما معنى هذا المثال؟ يقبل العاقل على الدرس. Apa artinya? Ma mana hada? Yuqbilul aqilu 'ala ad-darsi. Apa artinya yuqbilu? Yuqbilu. Menerima ya. Menerima. Menerima. Ya. Menerima. Yuqbilul aqilu 'ala ad-darsi. Atau bisa diartikan dengan menghadiri. Ya, menerima, menghadiri ya. Yuqbilul aqilu 'ala ad-darsi. Al-aqil. Jadi orang pembelajar itu diistilahkan dengan al-aqil. Ya. Orang yang cerdas, orang atau pembelajar, yuqbilu 'ala ad-darsi. Menerima atau menghadiri 'ala ad-darsi suatu pelajaran gitu ya. Menghadiri pelajaran atau menerima. Bisa ya, bisa menerima, bisa menghadiri. Al-fa'ru yakhafu minal qitti. Al-fa'r. Apa makna al-fa'ru? Tikus ya. Tikus. Tikus ya, yakhafu minal qitti. Takut dengan kucing. Ya, takut dari ataupun takut dengan ya kucing atau takut dari kucing, al-qitti. Ya. Apa ini? Tommy ya? And Jerry ya. Al-ilmu tariqul majdi. Majdi. Al-ilmu tariqul majdi. Apa artinya? Ilmu jalan kemuliaan. Ilmu, na'am, ahsan. Tariq, jalan, al-majdi, kemuliaan. Ya, al-majdu atau al-majdi, kemuliaan, kesuksesan. Ya. Al-ilmu tariqul majdi. Ilmu merupakan jalan kesuksesan ataupun kemuliaan. Rakiba Aliyun al-hisan. Rakiba Aliyun al-hisan. Ali menaik kuda. Ya, Ali menunggangi atau menaiki al-hisan, kuda ya. Kuda. Yashrabu Muhammadun minal kub. Yashrabu Muhammadun minal kub. Play by TF Card. Muhammad minum ya. dengan cangkir ya. Ya, minum
dengan cangkir atau dari cangkir ya. Minal kub. Tajawazal mudarrisu 'anil musii. Tajawazal mudarrisu 'anil musii. Ma mana hadzal mithal? Apa artinya tajawaza? Melampaui, tajam, melampaui. 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 Al-mudarris Guru guru. An dari al-musii. Al-musi. Ma mana al-musi? Sayyi. Sayyi'un. Al-musi asa'a yusi'u. Musi'un. Asa'a yusi'u musi'un. Orangnya. Orang yang berbuat keburukan. buruk su ya. Ya, su ya kan? Iya ya su. Nah, tajawazal mudarrisu an. Tajawaza an bimakna afa'an. Di tajawaza di situ diartikan sebagai memaafkan. Memaafkan. Jadi seorang guru memaafkan ya. Memaafkan dari orang-orang yang berbuat buruk gitu ya. Anil musi. Atau ada muridnya yang bersalah, maka seorang gurunya kemudian memaafkan. Bukan melampaui batas ya. Tapi kalau tajawaza fi itu melampaui batas. Jadi artinya bisa melampaui, bisa juga memaafkan. Nanti bisa dilihat di kamus Al-Ma'ani yang bahasa Arab ke bahasa Arab ya. Situ ada mutaradif ya, sinonim makna dari kata tajawaza an, yakni afa an. Afa itu berarti memaafkan ya. Baik. Bana Ibrahimu darahu. Bana Ibrahimu darahu. Ibrahim membangun rumahnya ya. Ibrahim membangun rumahnya. Dar artinya rumah ya. Bana Ibrahimu darahu. Karena mungkin di Arab seringnya pakai dar gitu ya. Dar. Karena bangunannya pun ya seperti itu gitu ya. Seperti kardus kalau dilihat dari atas gitu ya, dari udara itu ya, bangunannya. Ya, mungkin kurang pas kalau dibilang baitun barangkali ya. Apa gimana wallahu alam ya. Atau juga mengaca pada dahulu ya rumah yang fungsinya bukan hanya untuk menginap tetapi ada fungsi lain gitu ya. Maka bisa digunakan dengan kata dar, rumah. Lakhir, hal hafizta darsak? Hal hafizta darsak? Apakah engkau menghafal pelajaranmu? Ya, apakah engkau telah menghafal ya, darsaka, materimu atau pelajaran? Baik, dari contoh ini, min hadil amthilah, wajadna aqsam al-kalimah min kulli al-mithal, min kulli al-mithal, najid hunaka taqsim al-kalimah. Fama hiya? Baik, na'ti bi al-idah al-an. Fadal, man yaqra' lana hadha al-idah? Ukhti Alia? Ukhti Alia, wujud? Ihsan, fadal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ta'ammalna fi hadhil amsila wajadna fiha salasatu anwa'i minal kalimah. Salasata anwa'in. Salasatu anwa'i minal kalimah. Nah, minal kalimat. Nah. An-naw'ul awal
Mislu ya Ustaz. Mithlu. Mislu Muhammad wa Ali wa Ibrahim wa nahwu dzalika mimma nusamma bi. Nusammi bihi. Nusammi bihi al-ashhas Nah, wa mislu al-hisan wal kittu wa nahwu dzalik mimma nusamma bihi al-hayawan. terus. Mabadi'ud durusil Arabiyah wa mislu ad-daru wal kubu wa nahwu dzalika mimma nusamma bil jamadat. Jamadat. Nusammi bihil jamadat. Nusammi bihil jamadat. Wa mislu al-ilmu wad darsu wa nahwu dzalika mimma nusammi bihi asya'u nafhamu maknaha. Sya'a Asya'an nafhamu maknaha wala naroha wa hadzal naw'u yusammil ismu. Yakfi. Barakallahu fiik. Baik. Idza ta'ammalna fi hadhil amthila, seperti biasa, dia dimulai dengan kalimat yang serupa, ya. Jika kita perhatikan pada contoh di atas, wajadna, maka kita tentu akan mendapatkan ada thalathatu anwa', ada 3 macam, ada 3 bentuk, 3 jenis minal kalimat. Kalimatun jamaknya adalah kalimat. Anwa' minal kalimat. Thalathatu anwa'in atau thalathatu anwa'in minal kalimat. Jadi kalimah dalam bahasa Arab itu terkategorikan menjadi 3 bentuk atau 3 macam. Ya, 3 macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama atau bagian yang pertama, ya, seperti contoh Muhammadun. Muhammadun. Aina Muhammadun? Wujud Muhammadun fil misal. Yashrabu Muhammadun. Nah, Muhammadunnya wa Ali. Aina Ali? Rakiba Aliyun. Wa Ibrahimu. Ibrahim bana Ibrahimu. Wa nahwu dzalika mimma nusammi bil ashkhas. Ya, yang semisalnya yang kemudian kita berikan nama, kami berikan nama atau diberikan nama dengan atau dikategorikan sebagai al-ashkhas. Ashkhas, syakhsun, ya, orang gitu ya. Nama orang. Kalimah yang pertama disebut dengan kalimah ashkhas ya, dari jenisnya adalah ashkhas atau orang. Nama orang, Muhammadun seseorang ya. Ali, Ibrahim, Musa misalkan dan seterusnya, itu dikategorikan sebagai bentuk ashkhas, nama orang. Wa mithlu al-hisan wal qit. Sedangkan al-hisan, kuda, al-hisan, rakiba aliyun al-hisan, wal qit, al-qit, kucing atau juga al-fa'r ya. Itu yang semisalnya dinamakan dengan nusammi bihil hayawan. Nama hayawan. Nama hewan. Bagian dari bentuk nama hewan. Kalau Muhammad, Ali, Ibrahim ya, itu bentuk daripada nama seseorang, nama orang. Kemudian kalau fa'ar ya, hisan, qit, itu merupakan dari bentuk al-hayawan. Dan contoh lagi seperti ad-dar, rumah, wal kub, cangkir, ya, dar, rumah, cangkir, darsun, misalkan ya, tariqun. Nah, itu termasuk
Wa nahwu dzalika mimma nusammi bihil jamadat. Nah, kalau misalkan rumah, cangkir, jalan gitu ya, buku, meja itu dikategorikan sebagai al-jamadat. Kata benda mati. Jamad. Jamad itu artinya benda mati. Yang pertama tadi apa? Ashkhas, nama orang, kemudian al-hayawan, nama hewan, kemudian al-jamadat, nama benda mati. Buku, pena dan seterusnya, rumah itu termasuk al-jamadat. Sedangkan al-ilmu wad-dars. Al-ilmu wad-dars. Sedangkan ilmu wad-dars dan pelajaran wa nahwu dzalik mimma nusammi bi asya'. Ya, dan semisalnya misalkan apa di sini? Ya, darsun ya. Kemudian al-majdi, kesuksesan gitu ya. Maka itu dikategorikan sebagai asya'an, sesuatu nafhamu maknaha, kita faham artinya, wala naroha, dan kita tidak melihatnya. Ini merupakan nama apa namanya, abstrak ya, abstrak yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita pahami maksud dan maknanya. Ilmu, ya kan? Pelajaran, ya, misalkan. Kemudian apa di sini? Kesuksesan, gitu. Maka itu tidak bisa kita lihat. Maksudnya bentuknya gitu ya. Beda dengan al-hisan. Orang bilang hisan berarti kita bisa melihat seekor kuda gitu ya. Tetapi kalau pelajaran, ilmu gitu, maka kita bisa memahami maknanya, bahkan bisa merasakan ilmu itu, tetapi tidak bisa dilihat. Namanya abstrak gitu ya. Wa hadzan nau' yusammal ism. Wa hadzan nau' yusamma al-ismu. Jadi bagian yang pertama ini, baik itu nama orang, ashkhas, ataupun al-hayawan, nama hewan, ataupun juga al-jamadat, benda mati, ataupun juga tadi ya, nama yang kita bisa pahami tetapi tidak bisa kita lihat, itu merupakan bagian daripada al-ismu, isim. Gitu ya, isim. Jadi bagian yang pertama dari kalimat itu adalah isim. Isim dibagi ke dalam beberapa bentuk. Isim itu nama artinya kan? Nama. Apa saja, bisa nama itu nama orang, ya, bisa profesi, gitu ya. Bisa juga nama benda, nama hewan, nama tumbuhan, gitu. Termasuk juga nama yang abstrak tadi, itu termasuk bagian yang pertama, yaitu al-ismu, isim. Di bagian yang pertama adalah isim. Ya, bagian yang pertama isim. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama adalah al-ismu. Al-ismu. Mana? Tadi. Baik. Kita lanjutkan, nuwasil. An-naw'u tsani. Bu Feryal, tafadhal. Al-qira'ah. Saya nyimak aja Pak Ustadz. Labas. Saya menyimak. Enggak apa-apa. Ana Boleh Ustaz. latihan. Man? Alia Ustaz. Oh, taib. Tafadhali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsani mithlu yuqbal wa rakiba wa bana wa tajawwaza. Yuqbilu ya. Yuqbilu. Nah. Yuqbilu. Yuqbilu wa rakiba wa bana wa tajawwaza
wa nahwu dzalika mimma yadullu ala husul syai'in fi ahadil azamanati tsalatsah wa hadzal naw'u yusammiyal fi'l. Baik. Barakallahu fiik. An-naw'u tsani, bagian yang kedua, tadi bagian yang pertama apa? Al-ismu atau isim. Isim ya. Bagian yang kedua adalah contoh yang di atas kita lihat ada kata yuqbilu. Yuqbilu artinya menerima atau hadir. Ada apa lagi? Yakhafu, ya, takut. Yakhafu. Kemudian rakiba, mengendarai, menaiki. Yashrabu, minum. Tajawaza, memaafkan. Bana, membangun. Hafizah, ya, hafizta, menjaga atau hafal. Nah itu termasuk yuqbilu, rakiba, banat, wa tajawaza, dan semisalnya itu mimma yadullu ala husuli syai'in fi ahadil azminati thalatha. Jadi contoh-contoh ini yuqbilu, rakiba, bana, tajawaza, dan semisalnya gitu ya, yang menunjukkan yadullu ala husuli syai'in, yang menunjukkan pada apa namanya, meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu, mengerjakan sesuatu fi ahadil azminati thalatha, pada salah satu dari 3 waktu kejadian. Masih ingat kemarin ada apa saja al-azmanah? Ada berapa? Waktu kemarin ada berapa semuanya? 3. 3 ya. Al-awwal, yang pertama Madi. apa? Madi. Yang kedua? Hadir. Al-hadir. Yang Mudhari. ketiga? Mustakbal. Mustakbal. Ada 3 itu ya. Nah maka kata-kata ini, yuqbil, rakiba, ini merupakan tindakannya ataupun aktivitasnya sangat bererat ataupun berkaitan erat dengan yang namanya waktu. Entah itu waktu kemarin, atau waktu sekarang, atau yang akan datang. Maka kalau ada kata yang itu berkaitan ataupun bergantung pada waktu kejadian, maka disebut dengan al-fi'lu. Al-fi'lu. Fi'il ya, atau kata kerja. Isim itu biasa diartikan dengan kata benda ya, tetapi tidak semuanya, maksudnya bukan hanya kata benda saja yang termasuk isim gitu ya. Tapi mungkin lebih mudahnya gitu ya. Lebih mudahnya isim adalah kata ya, nama gitu ya, nama, atau bisa dengan mudah nama benda, tapi lebih luas lagi maknanya. Sedangkan fi'il adalah kata kerja ya, kata kerja. Kata kerja, yuqbilu tadi ya, menerima, hadir, rakiba, menaiki, mengendarai, bana, membangun, tajawaza, memaafkan. Maka kesemua kata tersebut pastinya adalah tergantung dengan waktu kejadian. Ya, yuqbilu. Yuqbilu ini kapan waktunya? Madi atau hadir atau mustakbal. Yuqbilu. Hadir. Hadir ya, hadir, yuqbilu. Aqbala, yuqbilu ya. Rakiba, madi, bana, madi, ya, tajawaza juga madi. Nah itu nanti ada penerapannya ataupun pembagian waktu secara terperinci insyaallah pada bab setelahnya. Tapi yang pertama adalah kita mengenal, yang pertama ada isim, tadi ya pembagiannya isim, kemudian yang kedua adalah al-fi'il atau kata kerja. Baik. Fadal an-naw'u tsalits, bagian yang ketiga. Silakan man yaqra. Coba Ustaz. Tafadhal Ammar. An-naw'u ats-tsalitsu misalu ala fi min hal an wa nahwu dzalika min kulli kalimatin idza dzukirat wahduha
Idza lam tadul ala syai'in wa idza dzukirat ma'a ghairiha dallat ala ma'nan fihi wa hadha an-naw'u yusamma al-harfu. طيب. النوع الثالث بعد أن عرفنا نوعين الاسم والفعل نأتي الآن إلى النوع الثالث. Pada bagian yang ketiga, seperti pada contoh ala, fi, min, hal, an. Ala di atas, fi di bawah, min dari, hal apakah, an juga dari atau tentang ya. Wa nahwu dzalik, dan semisalnya, dan semisal dengan itu, min kulli kalimatin, dari setiap kata, idza apa di sini? Dzukirat atau dzakarta di sini? Zakarta, Ustaz. Dzakarta, ahsan ya. Di dzakarta. Jadi kita disuruh untuk coba memasangkan ya. Idza dzakarta wahdaha. Jadi kata-kata ini ala, fi, min, hal, an. Itu kan tadi artinya apa? Ala di atas, di dalam, fi gitu kan. Hal apakah? Kalau kita cuman menyebutkan idza dzakarta wahdaha, jika kita hanya menyebutkan satu kata saja ini, misalkan kita cuma bilang fi, sudah selesai. Fi artinya di dalam kan? Fi. Nah, berarti tidak memberikan faedah. Lam tadulla ala syai'in. Ya, dalla yadullu. Tidak akan memberikan, ya, tidak menunjukkan pada sesuatu pun. Artinya tidak ada faedahnya kata tersebut gitu. Ala di atas apa gitu. Kan kita ya tidak ada maknanya di situ. Ada maknanya tetapi hanya untuk dirinya sendiri gitu ya. Tetapi wa idza dzakarta ma'a ghairiha, dan jika disandingkan dengan kata, jika kita sebutkan ma'a ghairiha bersama yang lainnya, artinya dengan kata yang lainnya gitu ya. Ala nanti kan ada ya yang dia khusus pada isim, ada yang khusus pada fiil, ada yang bisa dipakai untuk kedua-duanya gitu ya. Dallat ala ma'nan fihi, maka akan menunjukkan, memberikan makna. Ya, memberikan makna. Wa hadzan nau' yusamma al-harfu. Nah, macam yang ini, bagian yang ini disebut dengan huruf. Ya, huruf. Jadi huruf itu sesuatu yang memberikan makna pada dirinya, tetapi ya, tidak akan memberikan faedah kecuali disandingkan dengan yang lain. Contohnya di sini coba kita lihat ya. Contoh yang pertama ada ala darsi ya. Ala darsi atau minal qiti, min dari apalagi minal kubi ya. Minal min kubi alal atau hisani. Mana? Alal hisani anil musam. Ini Ali ya, bukan ala. Aliyun. Ya. Anil Anil ya, na'am ahsan. musik. Nah, ini semuanya kalau tidak disandingkan dengan kata yang lainnya, maka tidak ada maknanya, tidak memberikan faedah. Misalkan kita hanya bilang ala. Ala. Kita bilang ke saudara kita, teman kita, ala. Ya, malah diketawakan gitu kan. Ala, di atas. Kecuali kalau kita tambahkan ya, alal kursi. Kecuali kalau itu kalau ada kalimat sebelumnya gitu ya. Ainal kitab. Ainal kitab. Kita tidak usah mengulangi alkitabnya, kita langsung jawab alal kursi. Orang sudah paham. Tetapi kalau cuma ala, ya, maka tidak bisa mendapatkan pemahaman ataupun makna yang baik. Jadi, nukarrir al-kalimah laha thalathatu aqsam atau thalathatu anwa'. Al-kalimah al-ula kalimatul ismi,
Kalimatul ismi, ya, ismul insan, ismul hayawan, ismul jamad atau ismul jamid, ya, jamadat, atau juga al-asya, apa tadi yang dinamakan dengan nama yang abstrak, ya. An-naw'u tsani atau al-qismu tsani huwa kalimatul fi'li. Ya, kalimatul fi'li, kata kerja. Wa naw'u tsalits kalimatul harf, kata bantu. Huruf itu adalah kata bantu. Misalkan Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Muhammad sedang berada di dalam masjid. Nah, kehadiran fi di situ sangat urgen gitu ya. Sangat urgen. Bayangkan kalau fi-nya dihilangkan, menjadi apa itu artinya? Gitu kan? Muhammadun al-masjid. Ya, jadi tidak jelas juga maksudnya. Jadi Muhammad, ya, itu adalah masjid. Padahal maksud kita adalah Muhammad itu sedang berada di dalam masjid. Itu kegunaan dari kata bantu atau kalimatul harf. Kata bantu atau huruf. Baik. Wa min dzalika yattadihu lana ma yati. Sebagai al-khalasah, ya. Yang pertama, al-kalimatu tanqasimu ila thalathati aqsan. Kalimah terbagi ke dalam 3 bagian. Ismin wa fi'lin, atau ismun wa fi'lun wa harf. Ada isim, ya, kata benda atau nama atau sifat, profesi, itu termasuk pada isim. Ya. Kemudian fi'il, kata kerja, harf, kata bantu. Atsani, yang kedua, al-isim, kemudian kita lihat definisinya. Apa itu isim? Kullu kalimatin yusamma biha insanun. Setiap kata yang menunjuk kepada nama insan, manusia, au hayawan, atau hewan, hayawan, au jamadun, atau benda mati, au ayu syai'in akhar, atau sesuatu apapun itu yang lainnya, tetapi memiliki nama, gitu ya. Sawa'un kunna nusyahiduhu, ya, baik itu kita bisa menyaksikannya langsung, seperti halnya kitabun, misalkan meja, ya, meja, buku, ya, maktabun, meja, kursiun, masjidun, kita bisa nusyahiduhu. Au natasawwaruhu bil akli, tadi ya, atau kita hanya bisa membayangkannya saja, atau kita bisa memahaminya, ya, dengan akal kita. Contohnya tadi apa? Al-ilmu tadi kan? Al-ilmu. Ilmu, ad-darsu, pelajaran. Maka kita tidak bisa melihatnya secara zahir. Ilmu, kita kan nggak bisa melihatnya. Kita bisa melihatnya buku kan? Buku, ya, ketika kita baca maka akan menjadi ilmu. Tapi kalau hanya buku, itu termasuk kitabun. Tapi kalau sudah menjadi ilmu, nah, termasuk yang natasawwaruhu bil aql. Kita hanya bisa menilai, kita hanya bisa bahkan merasakan gitu ya, tapi tidak bisa nusyahidu, tidak bisa melihatnya. La nara. Itu bagian yang kedua, al-ism. Yang pertama, al-ism. Bagian yang kedua adalah al-fi'lu. Al-fi'lu. Kullu kalimatin, setiap kata, dallat ala husuli syai'in, yang menunjuk pada husul, pencapaian sesuatu, fi zamanin, di dalam waktu, zaman, waktu, minal azminati thalathah, dari salah satu 3 ketentuan waktu. Dari salah satunya, ya. Bisa al-madhi, wal hadir, wal mustaqbal. Baik itu bisa kata kerja lampau, kata kerja sekarang, al-hadir, wal mustaqbal, dan yang akan datang. Jadi misalkan tadi kataba yaktubu, sayaktubu, ya.
kataba Muhammadun, yaktubu Muhammadun, sayaktubu Muhammadun. Ketiga itu memiliki makna tersendiri, ya, walaupun sama-sama menulis, tetapi memiliki arti waktu tersendiri. Kataba Muhammadun, berarti Muhammad telah menulis ar-risalah misalkan, ya. Yaktubu Muhammadun ar-risalah, Muhammad, ya, sedang menulis sekarang, hadir. Atau sayaktubu Muhammadun ar-risalata, Muhammad akan menulis, mustaqbal, akan menulis. Belum melakukan, belum menulis, baru akan menulis. Tapi dia sudah punya niat, ya, sudah disiapkan peralatannya untuk menulis. Tapi nanti masih mustaqbal. Jadi waktu kita itu hanya 3 itu. Madi, yang lalu, ya, yang lalu ya berarti ya sudah, kita tidak bisa lagi mengambilnya kembali. Atau yang hadir, yang sekarang. Inilah kesempatan kita, ya, yang hadir pada saat ini, waktu yang Allah berikan saat ini. Yang ketiga adalah al-mustaqbal. Mustaqbal masih gaib. Besok kita belum tahu. Ya, belum tahu. Maka posisi kita ada di tengah, al-hadir. Sekarang itulah kesempatannya untuk menjadi pembaharu, menjadi yang terbaik waktu kita yang hadir. Baik. Yang ketiga, an-naw'u tsalits. Pak Ustadz, Naam. Pak Ustadz tanya dulu. Kalau yang amr itu nggak termasuk dalam waktu ya? Oh, amr termasuk mustaqbal. Termasuk al-mustaqbal. Ya, secara waktunya ya. Secara waktunya adalah mustaqbal. Kenapa? Karena dia kemarin yang kita artikan sebagai mustaqbal itu adalah ucapannya dulu baru dikerjakan, ya kan? Misalkan Muhammad akan menulis. Muhammad akan menulis. Itu kan diucapkan dulu. Muhammad akan menulis. Berarti belum menulis, baru akan. Nah, fi'il amr termasuk kalau waktunya itu dikategorikan sebagai mustaqbal. Sebagai lil ataupun waktu mustaqbal. Kenapa? Karena orang memerintahkan dulu bil lisan, kemudian dikerjakan. Nah, tolong belikan cabai. Ya kan? Beli cabai. Ishtaril full, misalkan, ya. Maka anak itu mendengarkan dulu perintahnya, baru dikerjakan. Baru dikerjakan. Itu namanya mustaqbal. Mustaqbal. Akan. Ada makna akan di situ kan? Akan. Ya sudah, maksudnya belum, tidak dikerjakan pada waktu itu juga. Beda dengan halnya yang hadir. Saya sedang berbicara. Nah, posisi saya sedang berbicara saat ini juga. Tapi kalau perintah masuk kepada lil mustaqbal. Lil mustaqbal, gitu ya. Diperintahkan dulu baru kemudian seseorang tersebut, ya, melakukan apa yang menjadi tolab kita, permintaan kita. Secara waktu seperti itu. Karena kemana ada contoh yang fi'il amr, ya? Ada, ya? Ada yang uktub darsak, gitu kan? I'mal wajibak, gitu ya. Tulislah pelajaranmu, kerjakanlah PR-mu, kan? Nah, itu termasuk secara waktunya pelaksananya adalah lil ataupun al-mustaqbal. Al-mustaqbal. Seperti itu, Bu. Baik, an-naw' ats-tsalits, yang ketiga adalah pembagiannya al-harf. Al-harf, kalimatul harf. Kata bantu. Harf itu kata bantu. Maka kapanpun dia diminta ya siap. Deh, kata bantu dia. Kapan diminta siap dia, ya. Kata bantu. Tapi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan posisinya. Seharusnya ila nggak mau dia diganti dengan fi, gitu ya, karena bukan posisinya. Tapi walaupun kata bantu sesuai dengan porsinya. Kullu kalimatin la yazharu ma'naha fi nafsiha. Kullu kalimatin, setiap kata, la yazharu ma'naha, yang tidak tampak, yang tidak jelas artinya, fi nafsiha, pada dirinya sendiri itu. Artinya maknanya itu ya khusus untuk dirinya saja. Padahal kata bantu itu kan untuk membantu yang lain, gitu ya. Untuk membantu yang lain.
Tetapi kalau dia hanya sendiri saja, maka ya tidak ada yang bisa merasakan kebaikannya. Tidak ada yang merasakan kebaikannya. Maka dia harus disandingkan dengan kata yang lainnya. Wa yazharu ma'naha, maka akan terlihat maknanya idza undhamma ghairuha ilaiha. Idza undhamma. Nah, ini agak repot bahasanya. Dimajulkan. Jika undhamma itu disatukan. Undhamma itu adalah disatukan. Dhamma itu adalah menyatu ya, menyanding. Jika disandingkan ghairuha, kawannya, temannya, ilaiha. Ya, jika disandingkan kata yang lainnya kepadanya. Ya, misalkan seperti tadi, ya, Muhammadun fil masjidi. Jadi fi itu kalau sendiri tidak ada artinya. Ada artinya untuk dirinya sendiri saja, fi di dalam ya sudah. Tidak bisa difahami apa yang dimaksudkan gitu ya. Tetapi jika di undhamma ghairuha ilaiha, jika ada teman di sampingnya, ya Muhammadun ada isim kan, al masjid juga ada isim di situ. Maka ketika hak ketiga itu disandingkan, Muhammadun fil masjidi, tentu akan memberikan makna yang sempurna, faidah tamah, ya, memberikan faidah yang lengkap, yang komprehensif gitu ya, yang sempurna maknanya, sehingga tidak lagi perlu kita tanyakan kembali Muhammad ada di dalam masjid gitu ya. Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Fi di situ adalah huruf. Fi di situ adalah huruf. La yazaru ma'naha, maknanya tidak bisa dirasakan, tidak tampak gitu ya. Tidak akan jelas kalau hanya berdiri sendiri. Nah, maknanya akan bisa kita dapatkan kalau disandingkan, digabungkan, ya, dirangkai dengan kata-kata yang lainnya, dengan kata-kata yang baik. Hada alladhi ma nastati' an na'khudha fi hadhihi al-umsiyah. Ini materi kita ya pada sore hari ini. Setelah itu fadhol nanti bisa diperkaya ya dengan melihat contoh-contoh di sini. Amtsilah lil ismi, ada amtsilah lil fi'li, ada amtsilah lil harfiyah. Ada contoh untuk isim, contoh untuk fi'il, contoh untuk harf. Inilah keunikan buku ini. Jadi tadi sudah dipaparkan gitu ya, contoh-contoh. Kemudian setelah itu ditambah lagi contoh yang lainnya. Sekaligus berarti menambah kosakata ya. Monggo nanti dicari. Ada Khalid, Hisan, tadi sudah tufah, jabalun, nahrun, misbahun, Ibrahimu, ma'un, kitabun. Tufah, mana tufah? Tufah. Apa artinya tufah? Apel. Apel, insyaallah mumtaz. Tufah, apel ya. Jabal, jabalun, gunung. Nahrun, Sungai. sungai. Misbah, Lampu. ya. Ma'un, air. Ibrahim ya. Nah itu mufradatnya, kosakata dari isim. Khalid berarti termasuk nama orang. Hisan, hayawan, ya. Tufah, nabat gitu ya, tumbuh-tumbuhan. Dan seterusnya ya. Amthilatu lil fi'li pun juga ada contoh dari kata kerja. Kataba, yusafiru, iqra, madha, yal'abu, akrama, nama, yuhmilu, ijtahada. Mana yang belum tahu artinya dari kata kerja ini? Madha. Mau mana madha? Lan tarji'al ayyamul lati madat. Berlalu ya, madha itu artinya berlalu. Berlalu. Ya, madha itu artinya sudah lampau. Fi'il madhi kan dari sini. Fi'il madhi itu dari kata ataupun derivasinya juga dari madha. Lampau ya, atau berlalu. Yal'abu bermain. Akrama
memuliakan, memuliakan. Yuhmilu, membawa, yuhmilu. membawa, Ini pakai ha. Ha, pakai mengabaikan ha. Ustaz. Melalaikan, iya, mengabaikan ya. Mengabaikan. Kalau membawa pakai ha ya. Ha, ha. Ini pakai ha. Mengabaikan atau melalaikan ya, bisa. Yuhmil. Mengabaikan. Mengabaikan ya. Ijtihada bersungguh-sungguh. Contoh dari al-haraf, na'am, hal, bala itu masih campur situ ya. Belum dijelaskan ini termasuk huruf apa, belum dijelaskan situ. Jadi masih secara umum ya. Ada na'am, ada hal, ada bala, ada la, in, laita, ala, saufa, ya. Laula, lam, ka'anna, itu semuanya adalah termasuk daripada huruf ya. Ada huruf jawab ya, ada huruf istifham gitu ya, ada harf nasab, ada harf lil istiqbal gitu ya. Baik. Nah, yang keempat, tafadhol nanti dibaca ya. Itu ada amthilah di jumlatin mufidah muallafah min asma wa af'al wa huruf. Jadi di sini ada jumlah mufidah yang terdiri dari ada isim, ada fiil, ada huruf. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya, fadhol nanti dibaca. Yang barangkali artinya belum difahami, ya, boleh ditanyakan artinya ya. Di grup boleh silahkan. Ya. Takhaful ghanamu minadh-dhi'bi, kharajal farhu minal baydati. Nah, fadhol nanti ini sambil latihan ya, mencari maknanya boleh di kamus. Tadi silahkan yang belum download bisa di-download kamus Al-Ma'ani. Di situ ada Arabi, ada Arabi Indonesia. Ada yang bahasa Arab ke bahasa Arab, ada yang bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu bagus ya kamusnya. Bisa menambah kosakata kita. Ya, tinggal nanti dicari di situ, insya Allah bisa ketemu artinya ya. Atau yang offline bisa kamus apa yang paling gampang itu ya Mahmud Yunus ya, atau Munawir misalkan ya, boleh itu bisa dicari terjemahannya ataupun artinya dengan mencari akar katanya. Takhafu kalau di kamus-kamus itu ya. Kalau mau langsung ya berarti bisa dicari di Syekh Google ya. Ya, takhafu cari bisa. Tapi lebih mencari kata akar katanya bisa dari Al-Ma'ani atau dari tadi ya, Mahmud Yunus ataupun Al-Munawir ya, itu bisa dicari. Taib ini materi kita pada sore hari ini, insyaallah. Semoga tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yang sudah pernah belajar tentunya menjadi kesempatan untuk murojaah bersama pada materi-materi ini. Cukup ya, insyaallah. Jadi saya ulangi lagi, dari pertama ada al-kalimah wal kalam, kemudian yang kedua adalah pembagian dari azmina, waktu, kemudian yang ketiga adalah aqsamul kalimah. Insyaallah nanti akan kami berikan latihan-latihan ya, latihan-latihan setiap selesai ad-darsul khamis ya. Selesai pembelajaran yang kelima, insyaallah nanti akan ada latihan dari 5 bab tersebut gitu ya. Untuk mengasah pemahaman kita terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Cukup ya, insyaallah. Pak Ustadz. Naam. Itu yang di halaman 15 ya. Kalau yang bahasa Arabnya atau halaman 22 mungkin ya Pak Ustadz ya. 22 terus 22. Yang di kertasnya halaman berapa? 15 ya? Iya, 15. Oh iya. Nah, 14. Nih. Ini ya? Terus ke bawah. Bawah lagi.
Nggak mau lagi. Nah, ini kan stop. Lewatan Pak Ustadz. Ini Ya, Ini. terus. ke atas Laju apa ke lagi. bawah? Nah, ya stop. Oh, ini. Jangan buru-buru, ke bawahin dikit. Bawahin lagi. Nah, lagi. Itu ini aduh, halamannya 15 Pak Ustadz, itu kan 16. Iya, ini yang 15 ini. Nah, stop itu kan al-madi, terus mudore Iya. sama amar. Berarti itu sama saja dengan madi, wal hadir, sama. Wal mustaqbal. Ya, untuk penamaannya berbeda. Jadi kalau madi, hadir, wal mustaqbal itu waktunya. Oh, ini yang berhubungan dengan Ini waktu. dengan fiilnya. Kalau ini pembagian fiilnya. Fiilnya madi, mudhari, amr. Ya kan? Ini fiilnya. Ya, ini fiilnya. Kalau yang madi, hadir, mustaqbal itu waktunya. Waktu kejadiannya. Karena fiil kan berkaitan dengan waktu kejadian kan? Iya. Ya. Jadi ini nggak ada kita bilang fiil hadir kan nggak ada. Ada fiil mudhari. Ya kan? Fiil mudhari. Kalau madi dipakai dua-duanya, waktunya juga nama untuk kata kerjanya menggunakan madi. Tapi yang hadir, waktunya hadir al-an sekarang, tapi kata kerjanya adalah mudhari. Continuous ya. Mudhari. Itu kata kerjanya fiil mudhari. Ya, amar pun juga kata perintah ya, kata perintah. Syukran Pak Ustaz. Baik, jazakallah. Ini kata kerjanya ya, pekerjaannya. Tapi kalau yang kemarin yang 3 itu adalah keterangan waktunya, sehingga didulukan keterangan waktunya agar kita lebih mudah nanti ketika bertemu dengan fiil tadi. Karena secara waktunya ya 3 itu. Baik. Naktafi bihada, astaghfirukum. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ini ada sahabat yang sudah berbuka ya. Barakallahu siap. Ustaz. Barakallahu fikum.